Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan seperti biasa di video kali ini kita akan membahas untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Hari ini kita akan bahas requestan dari Riz, minta dibahas TRB ya. TRB katanya udah naik, teman-teman, supply-nya dikit, cuma 2 jutaan, kira-kira nyampe di $1.000 nggak? Wih, targetnya tinggi banget ya, $1.000. Kemudian kita mau bahas juga dari Mars. Bang Mars minta request koin TRDC. Kita akan ulas dua token ini. Teman-teman, untuk TRB atau Telor, bener ya panggilannya Telor atau Telor? Telor. Ya, itulah pokoknya, Telor hari ini diperdagangkan di kisaran harga Rp441.000. Teman-teman, marketnya udah koreksi ya, sekitar 26%, lumayan ekstrim dalam satu hari terakhir, teman-teman. Jadi, Telor ini project apa sih sebenarnya? Kalau kita lihat dari informasinya di sini, Telor ini adalah sebuah decentralized protokol. Dia bergerak di jaringan Ethereum. Kalau kita ambil informasi yang ada di toko kripto, teman-teman, Telor adalah oracle terdesentralisasi di Ethereum, di mana jaringannya itu merupakan berbasiskan proof of work yang bersaing mengambil data dan juga mendapatkan rantai untuk kontrak pintar atau smart contract. Token Telor atau Tributes, teman-teman. Jadi dulu namanya Tributes ya, sekarang udah ganti nama jadi Telor. Itu memberikan insentif ekonomi kripto untuk mengamankan jaringan ini. Jadi intinya token dari TRB ini adalah token governance-nya dari project yang mereka sedang bangun. Lalu apa sih use case daripada project ini? Yang pertama adalah pembayaran. Pengguna menggunakan TRB untuk meminta data spesifik yang mereka butuhkan, dan ketika penambang mengirimkan data secara on-chain, mereka dibayar dalam bentuk token TRB sebagai hadiah. Ingat ya, TRB sebagai reward. Yang kedua, fungsinya adalah sebagai setoran keamanan. Penambang diharuskan untuk menyetorkan TRB ke dalam kontrak cerdas Telor sebelum dapat bersaing dan juga memulai penambangan. Jika bagian data yang buruk dikirimkan komunitas, dapat memperdebatkan nilai dan juga memotong saham penambangan karena dianggap jahat. Jadi intinya TRB ini juga dipakai oleh komunitas miners itu untuk mengamankan jaringan. Kalau misalkan ada kecurangan dan lain sebagainya, maka TRB yang dijaminkan tadi itu kemungkinan bakalan dipotong atau diambil lah istilahnya, karena penambang atau developer dianggap melakukan kecurangan. Jadi eh, TRB ini dipakai buat jaminan istilahnya ya. Jadi selain reward, dia juga sebagai jaminan. Kemudian untuk menyelesaikan sengketa tata kelola, ini pemungutan suara dan juga validitas data. Jadi bisa dibilang untuk token TRB juga dipakai sebagai DAO-nya dari project ini. Kalau teman-teman masuk ke website resminya, ini adalah sebuah decentralized oracle protokol ya, yang bisa dibilang memang cukup banyak yang ada di jaringan dari Ethereum, teman-teman, nggak cuma Telor. Jadi bisa dibilang mereka juga salah satu bagian daripada ekosistem yang ada di Ethereum Virtual Machine, yang memang tujuannya untuk meningkatkan skalabilitas daripada Ethereum. Dari Twitter mereka cukup aktif ya, bahkan kemarin mereka ada apa nih, acara di Berlin nih kayaknya guys. Ada di Apps Berlin, mereka juga dapat momentum ya untuk sedikit menjelaskan tentang project dari Taylor ini. Ini juga ada kegiatan meet up gitu teman-teman di apa nih, di gini ya, dengan Medium, teman-teman. Jadi dengan Medium mereka discuss, membahas soal ekosistem dan juga layer knowledge, zero knowledge proof, teman-teman, yang mereka sedang bangun untuk komunitas. Untuk token ini kalau kita perhatikan, dia punya supply sekitar 1,7 juta TRB yang beredar saat ini. Dengan supply maksimum tidak terdeteksi, tapi supply totalnya sekitar 2,4 juta. Kalau kita perhatikan memang terjadi peningkatan volume perdagangan sejak beberapa hari terakhir ya, meskipun sekarang udah mengalami penurunan harga, teman-teman. Jadi TRB sendiri, selain kita bilang tadi ya sebagai fungsinya sebagai reward, kemudian juga sebagai keamanan,
Kemudian mereka juga running di beberapa platform DeFi, teman-teman. Sehingga tentunya TRB ini memungkinkan untuk teman-teman yang suka gain reward ya. Di TRB mungkin ada beberapa yang menyediakan fasilitas seperti staking atau pool mining dan lain sebagainya, apapun lah istilahnya, yang penting bisa earning ya, bisa earning untuk TRB kalian gitu. Kalau kita perhatikan dari harga, TRB bisa dibilang memang sempat booming, sempat naik gila-gilaan teman-teman. Padahal sekarang kondisinya market lagi bearish ya, bisa dibilang seperti itu. Tapi TRB memang dapat momentum untuk naik. Ini dalam beberapa hari terakhir ditunjang sama volume yang cukup tinggi, ditunjang juga sama smart money yang juga oke, teman-teman, di beberapa perdagangan lalu. Tapi meskipun demikian, sebenarnya tidak oke untuk FOMO. Teman-teman jangan pernah FOMO dalam kondisi apapun, terutama ketika fase sebuah koin itu lagi naik gila-gilaan. Biasanya itu memang kesempatan untuk banyak melakukan taking profit bagi yang memang sudah pegang koinnya dari awal. Jadi idealnya sih sebenarnya TRB, kalau teman-teman mau masuk itu harusnya ada di range harga $8. Di level tersebut TRB belum pernah turun lebih dalam ya. Jadi bisa dibilang 8,2 dolar ini merupakan sebuah level support yang menurut saya kuat. Ini area support sih sebenarnya di 8,2 sampai dengan di 7 dolar. Kisaran range tersebut merupakan area ideal buat melakukan akumulasi. Sebenarnya seperti itu, tapi TRB udah naik lumayan gila sampai ke 49 dolar. Kalau kita ukur kenaikannya itu sudah mencapai sekitar 400 sekian persen, hampir 500% teman-teman. Dan sekarang tentunya whales udah cuan ya kan, udah cuan. Ya mau apa lagi, taking profit. Kalau kita perhatikan dari candlenya memang menunjukkan sinyal bearish sebenarnya untuk TRB. Sekarang udah masuk ke fase koreksi, ditunjang sama RSI yang mulai udah turun, kemudian volume yang masih tinggi, dan juga smart money yang udah anjlok berkurang teman-teman. Jadi indikasinya untuk saat ini buat TRB adalah cenderung koreksi. Targetnya kemana? Kalau kita ukur pakai Fibonacci retracement dari swing high ke swing low, kita tarik, dia sebenarnya sudah melampaui level Fibonacci 61,8, which is sekarang ya bisa dibilang targetnya kemungkinan akan turun lebih dalam daripada level support dari Fibonacci ya teman-teman. Untuk targetnya kemungkinan bisa sampai ke 21 dolar jangka pendek ini. Sekarang kan harganya ada di kisaran 29. 9 mungkin akan turun dulu ke 21 ke level supportnya. Lalu di sana mungkin akan ada sebuah kenaikan atau penolakan, mungkin harganya bisa sedikit naik, mantul ya di level 21 dolar. Setelah itu ya kita lihat lagi respon dari market gimana, apakah TRB bakalan kembali bullish atau dia justru malah terkoreksi lebih dalam lagi. Kalau terkoreksi lebih dalam lagi, maka targetnya ada di kisaran 12 dolar. Di sana ada level yang menurut saya cukup kuat juga untuk menahan penurunan daripada TRB. Jadi ada beberapa level support yang teman-teman wajib untuk perhatikan. Again, jangan FOMO di dalam proyek-proyek seperti ini. Kalau udah lihat koin gerak naik tinggi, harus dianalisa apakah dia sudah jenuh jual atau belum. Kalau kita lihat dari RSI-nya sih memang sudah jenuh jual, jadi make sense kalau ada taking profit terjadi pada market. Next kita akan bahas TRDC teman-teman, atau Traders Coin. Hari ini harganya ada di kisaran Rp3. Ini merupakan sebuah token yang menurut saya agak aneh lah. Agak aneh, sepertinya bukan buat di develop serius sih teman-teman. Karena kenapa demikian? Kalau kita perhatikan ya, dia hanya listing di 2 exchange, ada di PancakeSwap sama Tiger Coin, which is 2 exchange ini sebenarnya exchange yang nggak terlalu banyak orang pakai, di mana volumenya cenderung kecil teman-teman, sehingga fluktuasi harga bakalan sangat-sangat ekstrim. Kalau kita perhatikan dia dari Twitter, postingannya terakhir itu di bulan April teman-teman, bulan April tanggal 21, ini waktu Idul Adha ya, Idul Adha. Yaitu sih terakhir, mereka nggak ada posting lagi teman-teman. Jadi bisa dibilang untuk TRDC ini bisa dibilang ya proyek yang lontang-lantung lah, nggak terlalu di develop. Kalau kita perhatikan dari website resminya, ini merupakan sebuah proyek desentralisasi, di mana proyek ini
ya bukan bukan dikontrol oleh segelintir orang. Kalau kita lihat dari beberapa project yang mereka sudah bangun, ini ada roadmap yang mereka bikin teman-teman. Itu ada beberapa fase ya yang mereka rencananya mau bikin. Mereka mau bikin wallet, mau bikin DEX, decentralized exchange. Kemudian akan ada airdrop untuk diamond hand, terus juga akan ada platform NFT juga ya. NFT, Launchpad, dan banyak lagi teman-teman. Jadi intinya proyek ini berencana sih pengen bikin hal-hal tersebut sebagai alat transaksi, sebagai DEX, kemudian juga akan ada metaverse dan macam-macam teman-teman. Tapi belum sampai 2020 eh ya udah berhenti ya teman-teman. Baru di bulan April udah nggak ada tweet lagi. Engagement mereka juga kecil 600 800 jadi nggak terlalu gede juga. Kalau kita perhatikan mereka punya supply beredar itu sudah sampai 96%. Maksimum supply-nya ada di kisaran 21 juta 210 juta TDRC. Sementara dari yang beredar sudah sekitar 203 juta. Bisa dibilang sangat-sangat besar. Nah, karena pasarnya sangat-sangat kecil, tentunya harga dari token ini akan sangat-sangat volatile, guys. Untuk chartnya aku akan pakai chart dari Coin Tiger ya. Semoga di sini bisa diakses. Nggak bisa diakses. Kita coba aktifkan VPN. Nah, karena dia tidak tidak listing di banyak exchange, saya sendiri nggak bisa analisa lewat trading view, guys. Jadi kita harus pakai exchange Coin Tiger ini ya. Semoga bisa diakses. Ya ini koin bisa dibilang hari ini dia naik loh teman-teman, sekitar 115%. Tapi kalau kita lihat dari chart keseluruhannya, dia udah nyungsep cukup parah sejak 2021 sampai sekarang. Harganya belum sama sekali recover. Jadi bisa dibilang koin ini nggak terlalu gimana-gimana lah kalau bagi saya. Even dia hari ini naik signifikan, tapi sebenarnya developernya udah tidak menggerakkan koin ini lagi. Jadi sudah tidak ada progres ya. Dari chartnya juga kurang lebih sama, nyungsep teman-teman. Kalau dilihat dari big picture ya, kalau jangka pendek ya oke lah dia naik karena mungkin ada sedikit manipulasi dari whales-nya. Jangan FOMO, sekali lagi berinvestasilah di proyek-proyek yang jelas, di proyek-proyek yang masih di develop, karena dengan demikian kita bisa lebih tenang dalam hal berinvestasi. Jadi gitu aja teman-teman. Semoga videonya bisa bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, kalian bisa tulis langsung di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk join di komunitas kita di Telegram. Di sini kita bisa sama-sama diskusi, sama-sama berbagi informasi. Mungkin ada yang mau curhat atau apa, teman-teman silakan untuk join ya. Di sini nggak ada sinyal, jadi kalau kalian nyari grup-grup sinyal, di sini bukan tempatnya. Tapi di sini khusus buat yang memang mau bertukar pikiran, mau sharing-sharing pengalaman, itu bagus banget buat pembelajaran ke depannya. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.